Ternyata ada yang lagi kelilingin kelambu kita. Ini kelambu ya? Iya kayak. Tapi sosoknya gede, kukunya panjang gitu. Jadi kalau memang malam di rumah aku itu suasananya sangat mencekam. Kita bayangin aja di tempat yang nggak ada tetangga, kalau malam dengarnya suara hutan, terus lampu juga dimatiin, nggak ada lampu jalan juga pada waktu itu ya. Ya udah gitu di dalam rumah aja. Nah rumahku itu udah besar, 2 lantai, kamar 3 di atas, ada 2 di bawah, sama ada 1 ruang karaoke. Ruang karaoke itu sebenarnya ruang buat pelanggan tapi lesehan. Jadi ada 6 meja L gitu, terus ada sofa, terus ada TV, DVD dan lain-lainnya. Nah biasanya tuh karyawan baru nginepnya di situ, di ruangan itu. Nah ruangan itu Kak, bentuknya U gini ya, kan segi 4 ya. Nih 4 ini ke rumah nih, ke dalam rumah. Nih U kayak gini, 2 di sini. Ini pohon beringin. Yang dua pohon beringin tadi kata aku di awal. Dan yang U kayak gini, ini dindingnya kaca. Jadi tapi ditutup horden. Cuman kan kadang-kadang kalau misalnya angin bertiup kan, kalau kita buka serem ya. Kan cuman ya langsung pemandangannya sawah-sawah dan pohon itu gitu loh. Nah suatu hari nih ada ART kakak beradik didatangkan mama jauh-jauh dari kabupaten tetangga lah. Kita anggap aja namanya Sarah sama Santi. Sarah Santi ini bekerja, datang ke rumah sore hari. Kata mama, Sarah Santi nanti bakal nemenin kita nginep. Karena kan mama sering malam-malam itu nggak ada di rumah. Dia PNS tapi papa sama ayah tiri aku PNS, tapi karena berjualan, karena berdagang, mereka beli keperluan jualan itu malam hari. Otomatis nggak ada di rumah kan. Anak-anak nggak ada yang jagain gitu. Aku masih kecil juga buat jagain 4 adik aku. Nah, terus, oh iya Bu, mama aku langsung bilang ke aku kayak gini, Gina, ingat ya kalau misalnya ada orang baru, temenin dulu tidurnya. Aku selalu diminta temenin untuk malam pertama. Oh iya mah, oke gitu kan. Malam hari kita mau tidur di ruang karaoke itu. Aku nggak tidur di kamar aku karena aku nemenin mereka. Pada saat itu kita gelar kasur lantai gitu loh Kak, kasur kapuk. Terus di Kalimantan itu kita tidur tuh wajib banget pakai kelambu putih. Karena kepercayaan kita sebenarnya kan logisnya buat nggak nyamuk ya. Tapi kepercayaan kita biar nggak diganggu hantu juga gitu loh. Ya udahlah, juga ganggu hantu. Terus digantung tuh kelambu 4 sudut. Kita di tengah-tengah ruangan tadi, dan ruangan karaoke itu gede. Gede banget sih. Pokoknya gede lah gitu. Nah, kayak gitu sekitar jam 8, jam 9 tuh udah mau tidur tuh. Kan juga di depan tuh gak ada yang lewat nah. Sepi itu pokoknya. Sepi banget. Tiduran, Kak, aku tidur sini ya nemenin kalian gitu. Oh iya ya, makasih ya Gina gitu kan. Ya udah tidurlah kita. Aku nggak tahu, tapi kemungkinan besar itu adalah jam 1 atau jam 2 malam. Karena gimana ya, aku nggak bisa ngejelasin sih ini. Mungkin orang yang pernah ngalamin kayak aku bakal relate. Aku tuh udah tahu Kak, dari atmosferku di rumah tuh, oh ini jam segini, oh ini jam segini, tanpa ngelihat jam gitu. Karena beda, beda gitu. Oh ini jam 1, jam 2 gitu. Karena beda, dari atmosfernya tuh beda. Aku kebangun nih, karena yang di sebelah aku nih kayak gitu. Kedengeran kan kalau gerusuk-gerusuk gitu kan. Nah terus aku lihat sebelah masih tidur pulas gitu kan. Kak kenapa Kak, kata aku. Nggak apa-apa kata dia kan. Ya udah aku tidur lagi ya, kata aku. Tidur lagi nih aku. Ya udah besok paginya mereka tuh jam 7 udah beres-beres, langsung minta pulang. Terus kata ada Acil Lamah ya namanya, dia tuh adalah kepercayaan mama aku. Acil itu bibi Kak. Bibi Lamah lo di sini. Dia bilang nanti dulu gitu kan, maksudnya mungkin itu apes aja. Ditanyalah kenapa. Awalnya Cilame tuh nggak mau ngasih tahu aku gitu loh kenapa, tapi kan karena aku anaknya kayak ceritain gitu. Kan tadi malam aku nemenin mereka tidur, saya aku nggak kenapa-napa gitu kan. Ceritalah mereka nih setelah si kakak adik si Sarah sama Santi ini pulang. Jadi mereka pulang sendiri Kak, langsung pesan angkutan antar kabupaten gitu. Langsung berangkat pulang mereka. Jadi ternyata
waktu mereka tidur, si Sarah itu dia tuh pas tidur tengah malam, katanya jam 1 jam 2 gitu, dia kebangun karena ngerasa ada orang di sekitaran kelambu. Dia pikir aku, waktu dia tuh kebangun liatin aku masih tiduran kan, terus juga satunya masih tiduran gitu. Ya udah deh, dia buka mata, ternyata ada yang lagi kelilingin kelambu kita. Ini kelambu ya, dia kayak, tapi sosoknya gede, kukunya panjang gitu. Kan gelap ya kak, jadi kayak kelihatan siluet. Emang ada cahaya tuh dari dapur lampu, jadi kayak remang-remang gitu lah. Jadi kelihatan tuh jalan. Dan itu lama katanya, sampai dia nggak bisa tidur, ketakutan karena nggak mungkin itu manusia gitu kan, dan nggak mungkin orang rumah karena segede itu, gede banget kata dia, lebih gede daripada kelambu, sedangkan kelambu kita tuh tinggi gitu. Dengan ketakutan dia, terus dia nggak bisa bangunin kita juga. Terus yang satunya itu kayak ketindihan gitu loh kak. Mimpinya dia mimpi tapi posisinya saat di kelambu itu. Jadi mimpi di situasi dia lagi tiduran. Dalam mimpi itu dia didatangin ular gede, masuk ke kelambu, terus ngelilit badan dia sampai nggak bisa nafas. Jadi ketindihan gitu. Iya. Terus kakak adek ini langsung kayak, ih aku juga ngalamin ini, kayak nggak beres mungkin di rumah ini gitu loh. Akhirnya mereka memutuskan buat pulang gitu. Nah sebenarnya cerita-cerita kayak gitu tuh cukup banyak. ART yang nggak tahan, ada yang cuma bertahan seminggu. Nah ada juga ART aku tuh namanya Yana aja ya, sebutnya Yana aja ya. Ini cowok apa? Cewek. Cewek. Kebanyakan nama selalu nyari cewek. Oke. Tapi ada juga sih yang cowok. Nah Yana ini awalnya nginep. Dia tuh masih kabupaten yang sama tapi desa yang berbeda. Kayak Yana ini tuh cuman beda 2 tahun di atas aku pada saat itu. Jadi mama tuh, dia tuh ada orang yang butuh lah ya pekerjaan, tapi masih muda tapi putus sekolah gitu. Jadi dipekerjakan lah oleh mama. Pada awalnya dia nginep. Tapi waktu nginep, dia itu pas tengah malam kebangun. Karena dia kebiasa suara-suara kayak gitu kebangun kan. Sedangkan bagi kita orang rumah, suara-suara kayak gitu tuh udah biasa gitu loh. Jadi dia dengar ada suara aktivitas di dapur. Piring-piring klenteng-klenteng, susun-susun piring, cuci-cuci piring gitu kan. Dia pikir orang rumah kan. Terus dia cek tuh ke dapur, gak ada siapa-siapa dan gak ada pergerakan apa-apa gitu loh. Balik lagi dia ke tempat tidur. Terus dia dengar lagi, yang paling ikonik di rumahku itu adalah suara sapu lidi di halaman. Sek. Itu selalu kak, itu literally setiap malam jam 2 sampai jam 4. Ketika di musola itu ngayat tuh kayak baca ayat-ayat kan sebelum azan. Ngaji sebelum ayat. Tuh baru hilang. Sek. Maksudnya siapa ya? Ini sapu lidi tengah malam gitu kan. Dia coba buka, halaman kita tuh kan luas, terus ada banyak pohon ketapang gede. Jadi ketapang gitu tuh. Jadi memang ada banyak daun gitu di sana. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyapu, ya mungkin, tapi siapa tengah malam nyapu gitu kan. Dia coba cek, nggak ada apa-apa. Terus dia besok harinya nanya kan ke Acil lama, Cil, tadi malam aku denger kayak gini-gini, ada yang nyapu, terus juga ada yang beberes di dapur. Itu kenapa ya gitu kan. Terus kata Acil kan, oh itu mah memang penunggu sini, nggak apa-apa. Dia kayak udah takut kan, pasti udah takut kan. Tapi berusaha untuk bertahan gitu. Beberapa hari kemudian dia masih mengalami itu. Tapi entah, nah dia tuh nggak bilang ke kita, entah apa yang dia lihat. Pokoknya satu malam itu membuat dia sangat takut dan dia minta resign gitu loh, kayak mau berhenti. Tapi mama aku kayak sayang juga, tapi dia juga dilema kan. Akhirnya semenjak itu dia pulang pergi. Jadi pagi tuh kalau mau bekerja dijemput, sorenya diantar. Karena kejadiannya memang malam-malam ya. Nah itu kejadian ART. Ada juga yang aku itu bareng-bareng sama mereka. Bareng-bareng semuanya. Kejadiannya bareng-bareng lagi nih. Ini aku udah gede sih, kayak udah SMA apa ya? SMA. Jadi pada waktu itu di Kalimantan tuh masih pemadaman bergilir. Kita masih sering tuh kayak gitu, 2 hari sekali kita bakal kena giliran mati lampu. Kadang-kadang cuman 1 jam, kadang-kadang bisa sampai 3 jam gitu. Dan mulai mati lampunya itu jam 5 sore biasanya, sampai menjelang isya.
di hari itu kita kan kalau rumah makan itu sekitar jam 5-an udah beres-beres ya. Kan mama itu ada yang di teras yang pakai kursi. Terus ada yang gazebo juga di atas kolam ikan, sama yang di bawah pohon dan meja payung. Jadi kayak banyak pilihan spot gitu loh buat pelanggan. Dan setiap meja itu tuh kan ada snack-snack, ada kecap segala macam, yang mana kalau sore itu harus dibawa masuk ke dalam rumah. Jadi aktivitas kita kalau sore, para karyawan dan anak-anak mama ngebantu buat masukin barang-barang ke dalam rumah rapi-rapi. Nah saat itu kita lagi rapi-rapi nih, masing-masing lagi sibuk dengan barang-barangnya ya, ngangkat-ngangkat. Terus si Acil Mah ini lagi masukin sisa makanan tuh kalau misalnya nggak habis itu dibagi ke karyawan sama buat kami makan malam. Jadi masukin ke Tupperware dulu nih, buat kami nanti makan mungkin jam 7 jam 8 gitu ya. Mati. Pas dia masukin ke kulkas mati lampu, langsung gelap, kayak gelap gitu loh. Tapi kita tuh masih di posisi di dapur saat itu. Semuanya udah di dapur lagi nenteng masing-masing. Masih kayak mati lampu. Oh ya giliran ya gitu. Cepet-cepet beresin gitu. Cepet-cepet beresin. Tapi semua orang tuh kayak ya deh kayak udah tahu gitu ya. Terus waktu beres-beres kayak gitu Cilaman dia masih masukin. Tiba-tiba tuh bunyi buk gitu. Kayak ada yang jatuh ke rumah itu dan itu sangat besar. Dan refleks setelah bunyi buk itu tanpa aba-aba nggak ada yang mulai, semuanya lari di dapur itu dan kita menyeberang. Nah kebetulan pada waktu itu udah ada tetangga di depan di seberang, tapi dia nggak nginep, cuman warung aja. Warung aja. Jadi tetangga dia itu mau balik dia kan ke pemukiman. Kita tuh kayak nyebrang. Sama semuanya gitu loh. Pas dengar kata buk tadi langsung lari. Pas udah nyampe seberang kayak udah kayak gitu sama ini kenapa? Dengar kan? Kamu kenapa lari? Dengar ada yang jatuh. Ya ada yang jatuh kan tadi ada yang jatuh. Dan itu rumah tuh kayak goyang gitu loh. Sampai goyang. Iya, saking kayak ada sesuatu yang besar. Saking gedenya. Dan rumah kita kan kayu panggung kan. Beda sama beton kan. Terus kata Cilamah, ini nggak ada yang mau balik gitu. Masih mati lampu gitu kan. Udah nungguin aja deh. Mama aku nggak ada saat itu, masih belum pulang dari kantor. Berarti semua orang denger nih, termasuk aku, adik-adikku dan beberapa karyawan pada saat itu. Dan semuanya kompak lari ke seberang gitu kan. Kayak menakuti sesuatu itu. Oh nanti deh tunggu mamah datang atau lampu nyala kita balik. Ditanyain lah sama tetangga di seberang, kenapa gitu kan pada lari. Oh nggak apa-apa gelap gitu, nggak berani gelap gitu. Oh ya udah kita di sini dulu ya. Oh iya kita nggak punya lilin kata kami kan, dia punya lilin, kita nggak punya lilin, kehabisan lilin. Oh yaudah dipinjamin lilin. Terus dia balik nih ke desa, aku tinggal ya katanya, nggak apa-apa di depan dia di teras gitu. Oh iya ya udah nggak lama kemudian tuh kayak 1 jaman lah ya, 1 jam atau sampai 2 jam mama datang. Sama datang kayak mana nih orang gitu kan, pada kemana? Oh tuh mama datang motornya datang. Kita nyeberang dan gak lama kemudian listrik nyala. Kita kan mikir ya tadi bunyi apa gitu kan, bunyi apa? Carilah semuanya, semua itu kayak barang-barang nyari gitu kak. Dari depan, ruang tengah, ruang ini semuanya dicari. Apakah ada sesuatu yang jatuh? Gak ada sesuatu yang jatuh. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan gitu dengan bunyi itu, dan berasa banget itu tuh kayak jatuhnya di hadapan kami tadi tuh di dapur itu gitu kan. Gak ada satupun. Dan akhirnya si Acilam ini cerita, kata dia waktu dia masukin kulkas tadi, Tupperware tadi, sebelum bunyi buk itu ya, dia itu pasti masukin kayak gini, dia kaget ada yang giniin bahunya dia, megang mencengkram gitu. Ya dia pikir kan salah satu karyawan lain kan, kayak Cil ngapain atau Cil kayak nyapa gitu. Tapi kok gede ya tangannya, kok gede kata dia. Kayak dia lihat itu tangannya besar, kukunya panjang dan kayak hitam, kayak mengkerut gitu loh kak. Pas dia mau teriak kayak mau kaget, tepuk bunyi kayak gitu. Makanya dia juga lari karena dia habis shock itu gitu. Terus banyak sih kak. Terus ada juga kayak menyerupai mama. Nah yang menyerupai mama ini juga aku ngalamin, semuanya sih ngalamin orang rumah ya. Contohnya kejadiannya kayak gini. Misalnya malam-malam nih, mama tuh kan sering gak ada di rumah. Dan biasanya
kalau kita lagi posisi nggak ada karyawan, otomatis aku yang jagain adik-adik. Dan mama selalu berpesan ketika nggak ada yang jagain kami, itu aku dikasih senjata sama mama. Apa tuh? Ada mandau, ada keris, ada cemati. Cemati tau nggak? Nggak tahu ya. Mau kasih tahu aja. Cemati itu panjangnya segini kayu. Kayu. Terus ujungnya besi. Cemati itu kayak senjata dari Kalimantan Selatan tempat aku. Cuman ada rajahnya, ada dua-duanya. Dan nggak boleh dipukulin sembarang orang. Karena ini nggak tahu ya benar atau enggak ya, tapi ini yang sepengetahuan aku tahu. Cemati itu dipukulin ke pohon aja, pohonnya bisa mati, bisa kering. Iya. Karena diisi tadi. Iya, karena diisi tadi. Nah, jadi nggak boleh dimainin. Tapi mama aku tuh selalu nyuruh aku pegang ini. Karena mama bakal lama nih, baliknya mungkin jam 2 gitu kan. Kalau misalnya ada orang jahat, pukul. Terus jangan segan-segan melayangkan mando segala macam gitu ya. Pokoknya mama kalau buat membela diri jangan takut gitu. Aku udah digituin sama mama dari kecil kan. Oh ya. Nah malam itu kita di kamar bawah, kumpul semua tuh. Adek aku 4, aku gitu kan. Adek aku tuh masih ada yang bayi, masih ada yang balita, masih kecil-kecil. Ada yang bayi. Masih ada yang bayi kayak umur ya 2 tahun gitu loh. Masih kayak gitu. Oh ini ceritanya mundur lagi nih. Iya, mundur lagi dari SMA kan? Ya, mundur lagi. Okay. Aku ngacak-ngacak ya, soalnya saking banyaknya cerita tuh kayak agak lupa-lupa gitu. Nah terus kejadian ini, aku tuh lupa mama tuh lagi keluar. Aku tuh lupa mama tuh lagi jalan keluar kan. Aku mau ke dapur gitu kan, mau ambil minum atau gimana gitu. Tapi bunyi ceklek kompor gas. Kan bunyinya pasti khas kan, klek gitu kan, klek kan. Ada bunyi kompor gas gitu kan. Temenin dong gitu sama adek. Aku selalu kalau malam kemana-mana aku pasti temenin adek, 1 orang minimal. Bahkan kalau mereka tidur pun aku bangunin gitu, temenin. Udah ke dapur. Dapur tuh ada dapur depan, ada dapur belakang. Aku dengarnya dari dapur depan. Kita keluar kamar, hening, terus kita jalan telapak jalan kaki itu kedengeran kan di kayu. Sampai depan, lihat gitu. Oh mama lagi masak. Tapi dapurnya itu ada triplek yang segini loh kak. Jadi cuman kelihatan segini doang nih. Gitu, bahunya doang ke atas. Iya, oke. Oh mama. Tapi kayak oh ya mama gitu kan. Balik. Terus kayak tadi aku lihat-lihatan sama adek aku kan. Balik lagi liatin. Gak ada. Mama tuh nggak ada. Lagi keluar. Nggak ada keluar. Nah kayak gitu tuh sering kayak gitu loh. Aku sampai udah lupa gitu saking banyaknya kejadian. Dan aku kan udah pernah cerita juga nih cerita kayak gini. Terus cerita ini sebenarnya pengen aku kubur dalam-dalam gitu loh. Karena itu juga jadi alasan aku sih belajar psikologi. Karena ketika aku SMP SMA, aku tuh mulai bertanya-tanya ke diri aku, ini aku halusinasi karena aku gila kah? Atau memang bener-bener jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan bagi aku gitu kan. Jadi pertanyaan bagi aku dan aku pengen mengubur hal itu dalam-dalam gitu. Dan ternyata ketika aku ngobrol sama saudara-saudara aku, sama Nafon juga Acil Amah itu, banyak banget kejadian yang bahkan aku udah lupa gitu. Karena tadinya aku press kan memorinya. Dan ternyata sekarang udah tahu sih alasan kenapa ada kelambu kuning itu. Kenapa ada apa kopi pahit kopi manis itu gitu loh. Dulu kan kayak apaan sih, dan aku tuh sering disuruh mama buat bikin itu. Dan aku tuh kayak capek gitu loh kak, kayak disuruh setiap malam Jumat. Seru banget. Dan berkenan diceritakan itu? Berkenan? Enggak apa-apa. Karena aku sama mama aku juga udah kayak ngobrolin ini dan kita udah nggak kayak gitu lagi kan. Jadi kayak ya udahlah gitu loh, jadi pelajaran aja. Nah itu tuh di kamar mama aku itu, balik lagi ke kamar kuning ya. Itu tuh di samping kelambu itu ada 2 guci besar dari gerabah gitu. Dan guci itu kata mama aku dikasih aja gitu sama seseorang dari Dayak gitu loh, dikasih. Di dalam guci itu ada kain kuning juga. Nah terus aku tanyain tuh, dulu ngapain kita kayak gitu kan. Ternyata itu tuh kayak bentuk simbol dari leluhur, biar leluhur itu ngejagain kita, kayak mensupport secara gaib gitu, ngerti gak sih? Bentuk perlindungan. Karena kata mama kita itu tinggal di tempat yang sangat rawan, kita nggak ada tetangga. Memang saat itu waktu tinggal di sana tuh sering banget kita kebobolan
maling gitu-gitu. Ada juga maling yang nggak bisa pulang. Jadi dia cuma muter-muter di sana doang, nggak bisa pulang. Maling goblok. Maling meleng. Maling meleng. Masuk. Keluarnya bingung deh. Nggak Maling bisa. meleng. Maling meleng. Goblok. Maling meleng. Malingnya nggak tahu jalan pulang. Dia meleng. Oke. Lanjut Kak. Oh baik tadi. Itu bentuk perlindungan. Bentuk perlindungan. Karena kata mama ingat dulu tuh kayak maling itu pagi mama bangun dia masih ada kayak lu siapa kayak gitu. Baru Tolong saya udah bisa keluar Bu. Udah kerja dah. Masih bawa senternya. Udah pagi udah bawa senternya. Bu. Saya kerja lah Bu jadi ART. Apa deh. Masih begini ya. Tidur pakai kelambu sama Gina enggak apa-apa deh. jangan dong. Oh jangan. Enak kan. Palingnya masih ada. Masih ada. Iya, siapa lu? Tolongin saya, Bu. Kayak maling di Blora tau gak lu? Maling di sekolah terus ketiduran. Aneh banget. Maling berarti gak punya adrenalin rush. Itu ngapain malingnya pagi-pagi? Jadi cuman di halaman Kak, cuman duduk gitu. Sumpah cuman kayak gini nih. Ya. Maling apaan gitu? Itu kena sirep itu, kena jadi linglung kata gue. Iya kata yang tadinya mau nyirep, sirep balik ya. Iya. Itu beberapa kali kejadian kayak gitu. Jepret, malingnya jepret. Serius? Iya beberapa kali. Banyak maling meleng di sana. Iya. Malingnya ngejepret dah. Gak bisa pulang malingnya. Terus mama kamu nyanyiin nggak? Gak bisa pulang, maunya digoyang. Biasanya orang ninggalin perangkap tikus biar pagi ya. Orang begini. Hilang itu. Rongga kepala hilang ya. Terus orang ya gitu penjelasan mama adalah kayak menjaga kehadiran leluhur untuk menjaga kita gitu loh. Ya aku nggak tahu juga, mungkin karena mama juga punya rumah makan sebagai penglaris juga ya. Kita nggak tahu. Aku berpikirnya juga begitu sih. Tadi so tahu aku tuh kayak gitu. Kayak gitu karena ternyata dari mama aku tuh juga ada keturunan gitu loh. Bisa. Keturunan apa nih maksudnya? Keturunan Kak? Dalam hal arti kayak kita tuh di Banjar nyebutnya punya gampiran. Gampiran itu adalah kembaran kita di alam gaib gitu loh. Terus punya leluhur dari alam gaib kayak gitu loh. Yang dijaga kalau di sini tuh apa ya namanya? Khodam. Mirip-mirip kayak gitu. Jadi kan itu diturunkan kan sistemnya kayak saya generasi ini siapa nih gitu kan. Nah mamaku tuh bilang kayak gitu, dan bagi orang Kalimantan yang ada kamar kuning itu adalah simbol bahwa kita tuh adalah keturunan dia. Jadi dia ngejaga kita, dan dengan cara supaya dia tetap ngejaga kita kayak timbal baliknya yang nyediain kopi tadi gitu loh. Ya, hampir sama kayak beberapa kepercayaan. Ya. Mirip gitu. Kan? Di sini juga ada yang kayak gitu kan. Nah, kayak gitu sih mama menjelaskannya. Oh, gitu. Tapi kan serem ya kataku. Karena dulu aku sering yang menyerupai mama gitu kan. Ya itu mungkin gampiran mama tadi katanya. Gampiran karena kalau ketemu mama tuh ada juga pas mama sholat, aku ngeliat dia sholat pas dibalikin nggak ada gitu loh. Oh ternyata itu adalah gampiran mama gitu kan. Nah terus ada juga penyebab kenapa rumah kita tuh diganggu sama setan-setan yang itu tuh kayaknya bukan dari leluhur gitu loh. Kalau leluhur itu kan bukan bentuk proteksi yang ada. Setiap hari, maksudnya yang setiap hari akhirnya kamu rasakan ya kuku panjang tadi, terus ada suara orang nyapu kan kontradiktif kan. Maksudnya kalau melindungi kenapa dia ganggu? Ya kan itu aku jadi pertanyaan ke aku kan. Karena aku dulu waktu SMA tuh sampai ke dokter spesialis saraf sama THT. Kenapa? Pertama, ini agak flashback lagi nih. Gak apa ya, sorry ya teman-teman. Dulu tuh waktu SMP itu kan kita belum ada Android ya, masih Nokia Xperia musik gitu lah pokoknya. Express Music ya itu. Aku beli itu biar bisa pakai headset tidur, biar aku nggak keganggu dengan suara-suara di rumah itu. Nah saking seringnya telinga aku tuh sakit banget. Sampai pernah mengeluarkan air gitu loh ke THT. Terus kata dokternya tuh kayak hampir rusak gitu gendang telinga aku. Karena kamu keseringan pakai headset ya kata dia. Iya sih tiap malam sih kata aku kan, jangan lagi. Terus aku nggak mungkin bilang kan,
Dok, aku pakai headset tuh karena nggak mau denger suara Hantu. aneh gitu. Nggak mungkin kan. Ya udah iya. gitu. Terus aku juga sering migrain. Dulu sering migrain tuh sering banget gitu loh. Jadi aku periksalah ke dokter saraf gitu kan. Udah diperiksa, udah di asesmen dia lah gitu. Nggak kenapa-napa, kata dia normal-normal aja, saraf di otak aku tuh normal guys, kayak nggak apa-apa sih. Ya mungkin, tapi aku nggak cerita juga sih soal halusinasi itu ya. Karena yang bikin aku sakit kepala tuh dulu di Kalimantan tuh ada istilah namanya bapidara, Kak. Apa tuh? Bapidara itu adalah ritual untuk menghilangkan gangguan makhluk halus ketika mengganggu kita jadi sakit. Nah, aku tuh sakit kepala gitu ya 3 hari berturut-turut. Itu tuh karena diganggu makhluk halus katanya. Akhirnya mama datengin nih, misalnya ustadz. Nanti kita kayak syukuran kecil, terus ada kunyit sama beberapa kapur, nggak tahu ya apa ramuannya, ditumbuk jadi satu. Terus kayak dibikin tanda plus gitu, itu namanya cacak burung ya. Cacak burung. Nah, plus gitu di sini, di jidat, di sini. Tapi dibaca-bacain doa untuk menyembuhkan sakit kepalaku atau sakitku itu tadi. Itu namanya bapidara kalau di Kalimantan. Nah, aku kan kayak berpikir saat itu kenapa aku kayak ke dokter saraf. Emang sih kalau habis digituin aku kayak jadi sehat lagi. Cuman aku kayak denial aku, skeptis aku. Aku mau ngebuktiin nih, ini emang sakit karena medis sakit kepala aku atau bukan gitu. Makanya aku sampai ke dokter itu waktu SMA. Begitu. Saking aku pengen itu di batinku tuh sangat bergejolak pada saat itu gitu loh. Ini goib apa medis? Medis halusinasi apa gila nih gitu. Lama-lama hidup di sini gila juga. Tapi nyatanya waktu ke dokter ya baik-baik aja gitu. Enggak baik-baik aja ya udah gitu kan. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Sampai situ. Itu bapidara. Nah udah gitu. Udah sih sampai sana. Banyak sih kejadian kalau tanya-tanya aja deh kalau misalnya. Ini baru aku mau nanya-nanya. Mungkin kita refresh sedikit gitu ya. Kalau banyak kita nanya-nanya dulu lah. Banyak pertanyaan yang dari penasaran aku dari yang hal goib sama yang bukan yang goib nih gitu ya. Karena tadi gue sempat masuk banget ke ceritanya tadi tuh bentukan L gitu, ruangan karaoke. Nggak tahu kenapa pas Gina cerita tadi kayak gue ada di tempat itu tadi tuh si kelambu-kelambunya gitu. Wah, ngebayangin banget. Itu tuh yang pertama yang mau gue tanyain. Restoran apa sih? Masakan apa sih? Masakan Banjar. Oh, masakan Banjar. Kita punya masakan Banjar, jadi kayak ya udah ada sup, ada soto. Kan. Oh, penasaran gue. Gitu. Ya kan, kan bayangan gue nih jalan antar provinsi gitu kan. Iya kan. Kayak yang berhenti tuh apakah memang supir truk. Iya, SS, ada SK apa juga gitu loh. Enggak, maksudnya yang berhenti di sana tuh supir banyakan atau orang-orang yang lagi pelanggan kita tuh kebanyakan orang sopir, terus juga angkutan umum kabupaten kan biasanya 5 jam perjalanan mereka bakal stop buat makan break. Nah, kita tuh kayak rest area. Oh, paham nggak? Kita tuh rest area. Dan waktu gitu. itu satu-satunya tuh. Pada waktu itu. Berarti terbilang ramai dong sebenarnya. Ramai. Kalau siang di sana tuh. Kalau siang ramai banget, seramai itu. Maksud cuma 5 orang yang ladenin? Ih, cukup. Wah, buset. Ya mungkin ramainya di sana 2 orang kali. Loh, gitu. 2 orang. Yang ladenin 5 ya. Tapi ya juga enggak seramai kayak restoran ini, maksudnya ramai sih, rame. Tapi pas udah jelang sore udah setelah maghrib, udah langsung berubah. Ada sup, ada apa ada gitu ya makanannya ya. Banyak. Apa sih makanan khas Banjar? Ada soto Banjar. Ada bakar-bakaran patin gitu. Patin bakar. Udah nyoba. Itu dari pasar jauh dong, belanja gitu ada tuh yang belanja gitu. 7 kilo. Oh 7 kilo ya. 7 kilo masih lumayan. 7 kilo tapi dengan pasar jalanan terdekat. yang kayak gitu. Iya. 7 kilo itu jauh. Enak banget lagi bakar patin. Apa kita kesana masih ada nggak? Enggak. Sekarang masih ada restorannya? Masih ada sih sebenarnya. Tapi bukan punya kita udah dijual tahun 2014 itu jual. Terus ada orang yang lanjutin. Tapi udah beda banget. Restorannya udah beda banget gitu. Rumah plus rumahnya? Udah enggak. Rumahnya dia setengahnya dia bongkar. Yang rumahnya, jadi cuman rumah makannya doang sekarang. Dan udah rame ya? Udah nggak tahu sih. Sekarang udah rame. Daerahnya maksudnya daerahnya. Nah terakhir aku kesana kan kemarin ada ke Kalimantan lagi buat syuting film kan. Lewat daerah situ tuh, aku kayak kaget.
wah udah hampir 10 tahun aku nggak kesini gitu kan. Oh. Udah banyak bangunan baru dan ternyata kuburan yang aku ceritakan di awal, kuburan tua, itu berdiri pabrik. Ini jadiin pabrik. Terus aku tanya kan sama driver aku, "Hah, ini dari pabrik ya?" Iya, terus kuburan yang ini kan kuburan dulu kataku. Aku tinggal di sini dulu kayak gitu kan. Iya, kuburannya ditimpa gitu aja katanya. Mantap, respect abangku. Karena nggak tahu keluarganya mana orang kuburan tua. Dimain tiban aja di pabrik. Sampai Katanya. tahu pabrik mayit atau gimana? Pabrik Nissan. Iya, nggak taunya produksi Nissan. Nggak tahu sih ya. Nggak. Itu kata driver sih. Kan aku tadi ngelihatnya kayak Terus gitu. pertanyaan kedua, Gina kan di sana dari yang bayi gitu ya. Maksudnya adik-adik Iya, bayi. iya. Sekolah berapa jauh Gin? Dulu tuh. Itu Kalau dari landscape yang diceritain Gina kan kayaknya Jauh dari mana-mana. Iya. jauh dari mana? 7 sampai 10 8 sampai 10 kilo. setiap hari. Setiap Berapa hari. menit perjalanan saat itu? Jangan kilo deh, Naik berapa motor. lama? Iya. Oh, kalau naik motor tuh paling 10 menitan sih. Oh, 10-15 menit. berarti Karena nggak kan terlalu jauh. Kalimantan itu jauhnya tuh jarak. Kalau kita kan jauh di sini karena Macet. macet Iya, dan iya, muter-muter iya, kan. iya. Kalau kita cuma seret satu gitu. Oh, patokannya kilometernya. Kilometer, makanya bukan menitnya. kita nggak pernah pakai berapa jauh gitu, nggak menit, bukan jarak 10 tempuh. menit 7 kilo. Iya, kalau cepet ya, tapi kalau lambat dia 15 Lah menit. gua dari rumah ke sekolah 15 menit 4 kilo. Ya di sini kan kurang ajar memang. Iya. Udah nggak masuk akal. Sini macet kan. Tapi rumah sakit gitu ya ke kota. kan karena aku punya anak ya gitu kan, anak bayi gitu. Ya Allah, gua bayangin dari tadi hidup di rumah yang segede itu gitu ya. Terus juga ada anak bayi Iya gitu. makanya. Ke kota berapa jauh gitu? Iya sama Kak. Itu di pusat kota semua, sekolah, rumah sakit. Oh ya itu 7 Oh kilo ya, itu. kotanya tuh kecil banget. Kecil banget Oh. kotanya. Jangan dibayangkan seperti kota di Ya, Iya, sini. tahu, jangan tahu. bahkan untuk kabupaten kota di Jawa aja tuh beda gitu Ini loh. kota kabupaten berarti. Iya, kota kabupaten. Iya, iya, iya. Kalau- Tapi nggak kayak di Nggak Jawa. kayak di Jawa. Di Jawa kan gede gitu Gede, ya iya. masih. At least ada Fasum lah di situ kan. Iya, ada. Sekolah, rumah sekolah. sakit, pasar. Iya, Iya, iya. jauh tapi Ngumpul semua tuh di situ. kumpul semua. Oke. Ya tapi tadi ketika cerita mati lampu gitu ya gini ya, dan kita sedikit inilah dengar gitu ya sampai kamu tuh denial harus psikiater apa enggak gitu. Itu mungkin karena kamu di tahun segitu belum kenal kami sebagai temen. Iya ya. Jauh soalnya kita. Kalau- Aku Kalimantan. Kalau kita kenal kita, ketika ada kejadian mati lampu, terus ada yang sudah bisa dipastikan itu adalah teknisi Itu orang dari BTS tuh. itu orang atau jangan bilang nggak mungkin. Lo di fitness aja bisa ada yang jatuh dari atas. Bener. Bukan gak mungkin Yang bro. kecil Mas lagi jatuh. fitness saya atau orang yang jatuh. Wah. Mas, Mas, nggak- jatuh mas. Iya. Dari atas. Iya dari atas. Namanya jatuh ya dari atas. Masih dari kecil, bawah. yang dia jatuh. Lagi nge-gym. Dah. Itu teknisi. Itu teknis Teknisi. atau at least trafo lah. Iya kan. Ya bisa jadi ya. Lagian bunyinya kan gitu. Buar. Ya buk gitu. Begini maaf. Maaf ya. Mati Mati lampu dia langsung. kabur semuanya. Ya nggak ada yang mau nolongin. Pas Aduh. dicek. Balik lagi ke rumah. Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Iya. Itu udah lari dia. Malu. Itu mungkin nggak tahu, namanya juga anak kecil, mama Iya. lupa bilang kan kalau nanti ada teknisi ya gini ya gitu Betul. kan yang Sebelum bakal pemadaman bergilir. Nah, Ada gitu. teknisi. atau ya dia mati lampu dipanggil sama mamanya gitu kan. Coba cek deh. Coba cek tuh mati lampu tuh, ada laporan tuh mati lampu jepret tuh ada tuh. Kepleset. Swing. Iya. Teknisi katanya. Teknisi gitu Teknisi lah. ambrol. Tapi kasihan banget ya Kak Gina, berarti dari kecil, dari umur 5 tahun sampai SMA Mm-mm. ngalamin begitu banyak peristiwa sampai dia akhirnya Akhirnya mempertanyakan mempertanyakan. ini gue yang sakit apa emang di Iya. rumah ini tuh nggak beres ya. Itu buat gue tuh kasihan banget sih. Kak Gina doang atau ada Iya, salah satu kakak-kakak, adik? adik-adik gimana? Iya. Kan di rumah itu ada 5 ya anak mama. Sisanya kan mencar kan.
adik-adik aku juga ngalamin, tapi karena dia itu masih kecil, ketika mereka pindah ke kota, ke Banjarbaru, mereka tuh masih kelas 4 SD, 5 SD, berarti kan fase itu mereka nggak sempat ke proses berpikir kayak aku kan. Aku kan gejolak itu pun ketika aku SMA gitu loh. Gejolak itu saat aku SMA gitu kan. Tapi mereka ngalamin juga, kayak ada adik aku bangun tuh jam 5 subuh, biasanya bangun mau sholat gitu kan. Terus dia ngelihat dari, kita lantai 2, tapi karena rumah itu bangunannya kayu Kak, jadi dindingnya pun kayu. Nah dari lantai 2 itu nggak tutup terkunci kayak gini loh, tapi terdiri dari apa ya namanya ya, batang-batang kayu gitu. Ya, partisi. Batang-batang kayu. Bingung aku jelasinnya. Jadi karena batang-batang kayak gitu, ya pilar. Dari pilar kayu jadi kelihatan kan ke bawah. Dan itu pemandangannya ke ruang karaoke itu Kak. Nah itu tuh gelap gitu. Dan dia ngelihat kayak ada cewek gitu di sana, kayak kuntilanak gitu lagi berdiri di ruang karaoke. Di ruang karaoke itu karena kelihatan dari bawah, karena enggak batang kayu, pilar kayu ya. Karena dindingnya itu tuh nggak sampai ke atas dan nggak pakai plafon. Sering yang dikata ya. Aku bingung kenapa. Ini anjing. Kok gua? Nggak usah di-mention lagi anjing. Gue dari tadi udah nge-kill perasaan ketawa gue. Batang pilar. Batang pilar. Jangan oleh Bali tau gue. Gue udah diem. Gue simpan di dalam dada. Di lagi. Batang. Ya, bocor deh gue. Aduh ya Allah. Mau lihat batang pilar nggak sih? Asbak Jogja mau lihat nggak? Ya Allah. Iya aduh. Gila. Mention lagi anjing. Gue udah nahan buat gini. Aduh. Maaf ya Kak Gina ya. Biasa lah. Orang tolol begini. Oke. Nah itu adek ngeliat ke ruang karaoke itu si kuntilanak itu. Iya itu adek aku, si Lana namanya. Dia terus bangunin yang satunya kan, kayak bangun gitu kan. Terus nggak bisa dibangunin nih, kayak pas dia berbalik kayak gini, ayo buruan, pas balik kayak gini udah hilang gitu. Sebegitu biasanya keluarga kamu ya, adik-adik kamu ya. Sebegitu biasanya. Tapi kenapa ruang karaoke itu sih yang jadi magnet? Nah itu kan, aku belum mau jelasin itu tadi. Jadi ada 2 ruangan yang menurut aku seram di rumah itu, kamar mama, karena ada itu tadi, kelambu kuning, sama ruang karaoke. Karena ruang karaoke itu kan dia besar dan malam tuh kayak nggak ada kehidupan gitu. Dan dia persis di samping 2 pohon beringin. Nah ternyata ada ustadz tuh, biasanya kan kita tiap Jumat datengin ustadz kan, dan biasanya ganti-ganti gitu loh Kak. Ada ustadz yang punya kemampuan spiritual gitu kan. Ada yang biasa, ada yang kayak gitu kan. Nah dia bilang nih kalau di rumah ini banyak banget katanya jinnya gitu. Tapi ada jin yang baik, ada juga yang enggak. Kenapa jadi sebanyak itu? Kata si Pak Ustadz, di belakang rumah kami itu pasar goib. Dan terus 2 pohon beringin itu adalah jalan lalu lintas mereka. Makanya ruang karaoke itu tuh paling banyak di sana karena itu lalu lintas mereka, dan belakangnya tuh pasar goib. Gitu kata si Ustadz. Kata Pak Ustadz. Jadi kayak orang rumah tuh rajin-rajin ibadah aja gitu biar nggak diganggu. Tapi katanya ada juga yang baik. Malam itu mungkin aku tuh pernah, soalnya tengah malam itu bangun yang ku denger orang ngaji jam 2 subuh gitu, orang ngaji cowok, suara laki-laki. Jadi kayak memang beragam kan, jin ada yang muslim, ada yang enggak ya. Iya, ada yang gitu, ada yang baik juga. Nah gitu sih. Itu penjelasan dari Pak Ustadz gitu. Itu. Pertanyaan dari gua deh. Apa? Tadi tuh ada beberapa yang ngelihat perempuan dengan kuku panjang tadi. Itu kejawab nggak akhirnya? Dia tuh siapa sebenarnya? Bukan perempuan Le. Ini yang kuku panjang tadi. Tapi bukan perempuan. Enggak ada genderless. Iya pokoknya yang kuku panjang tadi lah. Iya. Itu nggak tahu kayak nggak kejawab. Tapi kemungkinan itu memang beragam makhluk jin yang dari pasar itu yang jadi pasar itu. Karena juga ada cerita dari kampung sebelah, kampungnya Aci Lamah yang tangan kanan mama tadi. Kita kan kalau pasar di Kalimantan itu tukang sayur tuh berangkat jam 2, jam 3 subuh gitu kan. Nah, otomatis mereka kalau ke pasar harus ngelewatin rumah kita karena rumah kami itu di samping jalan provinsi. Dia bilang ke Aci Lamah, dia tuh sering ngelihat kunti-kunti banyak gitu loh.
di halaman rumah. Yang rambutnya panjang-panjang sampai ke pada mau belanja sayur itu. Nggak tahu juga deh. Aduh, lagi-lagi nggak kenal kita sih dulu Iya, ya. makanya. Dulu karyawan yang sering mundar-mandir buat beli bahan pokok gitu, maksudnya buat belanja gitu. Mama subuh. Mama selalu mama itu. Mama yang beli abis sholat subuh. Jauh-jauh di belakang ada pasar. Iya. Kenapa ya? Harus nggak jauh-jauh ya? Makanya jauh-jauh pakai Force One. Udah, ada pasar gaib di belakang. Pasar gaib di belakang. Yang dagang juga tuker daun nggak apa-apa ya. Iya. Kan nggak harus pakai uang. Atau kalau udah tahu pasar di situ, mama kan punya bangunan gede, akam sih, anak kampung situ. Betul. Jadi yang malak-malak Buka parkiran. itu maksud Ada gua. rawat inap juga ya kan, parkir rawat. Buka parkiran parkir inap. goib, enggak Sini, bantai parkir sini. bikin ormas. Daripada ngelewatin kamar gitu kan, itu setan sebenarnya. Dia ini kayak jalanan gua ditutup tapi yang punya Bikin tempat yang bikin tempat punya karaoke. segan ya Iya. kan. Iya, bener. Sebenarnya punten itu, dia mau ngelewat Iya, gitu bener doang, juga cuman sih. dilihatnya sama yang tidur kayak ngeganggu gitu kan, Iya. kayak itu kan linglung juga itu yang kuku panjang mutar Bener. aja. Padahal dia mau permisi ya. Iya. Kalau gede kejebak juga itu. Iya. Jangan-jangan mana Mamanya jangan Gina pulang. mana? Mana jangan pulang. Mamanya Gina mana sih? Mana ya jalannya ya? Mau setan sampai sini diketawain. Pesan di YouTube Raditya Dika serem banget. Kan katanya pausnya tuh jalanan. Iya, Itu jalan. sebenarnya waduh, kita yang lewatin lagi tuh dia punten dah gitu. Atau pengen numpang karaoke kali. Oh, bisa jadi Sebenarnya sih. ya kan. Tapi ya, survei bener. dulu. Tapi nggak bisa nyolokin ke listrik dia. Iya. Makanya akhirnya hopeless di situ. Ini kabel AUK mana kabel AUK ya? Hah? Kabel AUK mana kabel AUK? Kabel yuk, kabel AUK. AUK. Oh, AUK. Iya. Aduh. Ya, Oke. Gitu cerita. Tapi aku semenjak di sana ya, kalau di sini udah nggak pernah ngalamin lagi. Alhamdulillah. Cuman rumah itu gitu loh. Oke. Tapi rumah itu chaos sih. Chaos emang. Banyak banget anjir 14 tahun. gangguannya. Oke. Oke. Pertanyaan gua terakhir deh nih. Iya, oke. Sampai saat ini Mama masih melakukan ritual seperti itu kah? Enggak. Jadi semenjak pindah ke kota, rumah itu dijual, nggak lagi. Mama kan memang berguru gitu kan. Maksudnya kayak ustadz itu, kita kalau di Kalimantan itu menimba ilmu agama tuh kayak ikut-ikut tirakat gitu loh Kak. Tirakat tuh kayak majelis-majelis Iya, gitu kan. Iya, iya. Nah, itu kan sebenarnya setiap ustadz itu punya pandangan tersendiri kan sama hal-hal goib gitu. Pada saat itu yang aku tahu ya, dia kayak membolehkan gitu loh hal kayak gitu karena menganggap bukan menyembah gitu. Jadi membolehkan. Terus dia pindah majelis nih dan ketemulah majelis yang menurut aku cukup enggak boleh gitu. Iya. Bisa melarang. Dan walaupun itu leluhur, sebutannya itu bisa dipotong gitu loh. Walaupun dia tetap ada di samping kita, tapi dia jangan dianggap kayak yaudah kita harus hidup bersama nih, jangan kayak gitu, biarin aja. Nah, semenjak itu Mama udah nggak apa lagi. Dan nggak ada dampak keluarga kita, kayak apa-apa tuh nggak ada dampak. Iya. Nah, berarti terakhir kali yang pertanyaan gue yang mau gue tanyain kalau tadi Danu sudah terjawab nih. Mamanya Gina kan tadi salah satu yang punya apa sih kemampuan buat turunan tuh apa namanya? Gampiran tuh apa tadi? Kayak Kodam. kembaran, Nah, kayak kodam gitu. iya. Punya Dan kodam. itu diturunkan kan? Iya, diturunkan. Itu terakhir putus di Mama atau ada nih turun ke siapa dari 11 itu tadi? Nggak tahu. Kalau itu tuh dari Mama tuh kan dari nenek. Nah, nenek aku tuh juga punya kayak gitu juga dan dia. Jadi di garis keturunan itu ada yang bisa. Pernah nonton film The Medium gak sih? Saya belum. Gua nggak berani. Oh, nggak berani ya. Nah, itu tuh mirip banget sebenarnya kayak aku. Aku nonton tuh kayak ngelihat culture aku sendiri gitu loh. Kayak gitu. Jadi setiap keturunan tuh ada wadah gitu loh yang bisa dirasukin sama leluhur. Dan ketika sewaktu-waktu dia kesurupan ya, dia bisa diajak komunikasi. Nah, kayak misalnya ditanya-tanyain apalah, ditanya-tanyain gimana nih keluarga ini nih, bisa kayak gitu. Dan salah satu keanehan juga aku lupa ngasih tahu, aku dulu selama tinggal di rumah itu aku nggak pernah berani bohong sama Mama. Nggak pernah berani, pasti ketahuan. Ketahuan pasti. Aku tuh pernah ngambil uang dari Gucci Mama. Jadi Mama tuh nabung tuh di Gucci kan. Aku ngambil, tapi Mama tuh tahu aku ngambil. Ngambilnya berapa? Banyak.
nggak juga sih buat jajan kayak beli kue putu gitu loh. Buat beliin lewat 5.000 paling. Iya paling segitu kan. Tapi aku kayak nggak ada mau jajan yaudah ambil aja gitu. Aku kan agak bandel-bandel gitu sama ade juga, kayak bareng-bareng kita sama ade kita ambil, tapi nggak ada yang ngasih tahu gitu. Mama tahu, sama mama aku jalan kemana gitu kan, nggak bilang-bilang sama mama kamu jalan ke sini ya kemarin gitu kan, ke daerah ini. Kayak aku nggak tahu tuh mama kenapa bisa tahu gitu loh. Nah itu tuh. Tapi ya itu kata mama sih, itu dari kita nyebutnya datu ya, leluhur itu datu. Datu itu ngasih tahu. Gitu. Oke. Tuh. Oke. Wah. Jadi banyak tahu kita tentang Kalimantan. apa ya namanya ya? Culture, budaya, budaya, adat istiadat, istilah-istilah dari Pulau Kalimantan yang langsung dialami oleh orang Kalimantan langsung gitu ya. Tapi ini semua adalah balik lagi kearifan budaya lokal yang memang harus kita lestarikan gitu ya. Bukan kita gua nggak bilang anut gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman di Kalimantan yang masih anut juga gitu. Tapi ya ini ciri khas kita juga sebagai masyarakat Indonesia sampai turun temurun gitu. Yang baik ya diambil yang baik, yang nggak baik ya juga jangan diambil begitu kan. Ya intinya kita gitu deh. Gitu kita ya. balikin ke teman-teman semua yang nonton, teman Kliwon ya. Terima kasih Kak Gina ya. Jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Kak Gina di Gusti Gina. Ya. Terus playlist horornya namanya Ada. Antara ada dan tiada. Gitu dia ya. Kalian juga cerita di channel aku kan? Pastilah orang kita mau dapat subscriber dari channelmu gimana? Let's go. Gak usah diajarin lah yang kayak gitu-gitulah. Datengin ya. Datengin ya. Gimana? Kita ya guys. Iya, gulung kabel mau kemana kalau boleh tahu? Beres. Ayo. Ya udah. Ya, jangan lupa subscribe semuanya Kak Gina. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa ke Instagramnya nanti di share juga di sini di bawah sini ya Instagramnya Kak Gina. Oke. Kata Danu pamit. Bima pamit.